Oke, baik. Selamat malam buat Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari semua. Kita bersyukur pada Tuhan boleh ketemu lagi di Selasa malam bersama dengan Beautiful Hope Ministry dan teman-teman. Dan kita akan belajar sama-sama. Dan di bulan ini kita akan punya tema pelajaran baru, yaitu judulnya tentang tema besarnya ya, yaitu Hari Penghakiman, Judgment Day. Dan mungkin ini sebuah pelajaran yang hmm, kita sudah pernah dengar ataupun belum pernah kita dengar, kita akan sama-sama kupas bersama dalam Bible study ini. Dan uh, perlu diingat, saya ingatkan juga kalau masih ingat kita belajar bulan lalu tentang kasih Tuhan. Jadi sifat Tuhan yang adalah kasih, satu bulan full, ya kurang lebih empat pertemuan kalau nggak salah ya. Jadi semoga pelajaran tentang kasih itu boleh menolong kita menjadi fondasi ya, sehingga ketika kita belajar tentang penghakiman, kita dapat melihat Tuhan itu sebagai sosok Tuhan yang tetap pengasih dan penyayang, dan kita mengerti kenapa harus ada penghakiman sih kayak gitu. Nah, kurang lebih itu inti dari pelajaran ini, dan kita akan lihat apa pentingnya bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Oke, dan judulnya hari ini untuk hari ini adalah In Faithful Days atau hari-hari yang menentukan. Jadi masa-masa yang menentukan, hari-hari yang menentukan di dalam kehidupan kita, dan khususnya menentukan bukan hanya buat hari-hari di sini, tetapi gimana untuk nasib kekal kita. Luar biasa ya. Jadi ini menentukan nasib kekal kita, nggak hanya nasib kita di bumi, mungkin berapa kita bilang 70 tahun atau berapa, bukan, tetapi untuk nasib kekal kita. Oke. Nah, saya akan mulai pelajaran tentang penghakiman kita tentang salib Yesus. Kenapa dengan salib Yesus? Karena berbicara penghakiman, bicara tentang penghakiman ya, bagi orang Kristen, sebagai Kristen ya, seorang yang percaya Yesus, kita itu punya keselamatan yang pasti, begitu ya. Dan kita sudah pelajarin, kita punya keselamatan yang pasti. Sehingga tidak sedikit orang ketika belajar tentang penghakiman atau melihat ayat Alkitab tentang penghakiman, lalu berpikir, kayaknya nggak mungkin deh. Tidak mungkin kita orang Kristen yang sudah percaya Yesus, bukankah mereka yang di dalam Kristus itu tidak lagi dihakimi dan tidak lagi perlu lewat sidang pengadilan, hakim penghakiman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah dihakimi. Begitu ya, teman-teman ya. Mungkin pernah dengar atau enggak. Sehingga sebagai seorang Kristen kayaknya ya nggak perlu lagi kita ada penghakiman gitu. Bahkan ayat Alkitab kalau nggak salah di Roma, dan kita akan lihat ini Roma 8 ayat yang pertama. Oke. Roma 8 ayat yang pertama, Alkitab bilang begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini terjemahan baru, TB, yang biasa kita pakai Alkitabnya. Jadi bahkan Paulus bilang, sekarang bagi kita yang ada, bagi mereka yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus ya, saudara dan saya. Kita yang ada di sini, saya percaya orang-orang yang apa namanya, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu ya. Amin. Dan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, kata Paulus, tidak ada penghukuman. Tetapi satu hal ya, kenapa tadi kan saya mulai dengan salib, kita Kristen merasa bahwa oh sudah aman nih karena Yesus, begitu ya. Kenapa harus ke penghakiman lagi? Walaupun ada banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang penghakiman Tuhan, tentang pengadilan Kristus dan lain-lain. Tetapi kita mau coba cari solusinya. Apakah bertabrakan antara kematian Yesus, pengorbanan Yesus dengan penghakimannya dia? Begitu. Nah, ini terjemahan baru. Tapi di terjemahan lain, dalam misalnya Raja James, King James, ternyata ada satu kalimat yang enggak dimasukin di dalam terjemahan baru. Karena bahasa Inggrisnya bunyinya sama. Sekarang tidak ada lagi condemnation. Jadi penghukuman, condemnation, kepada mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi hidup oleh roh. Hidup berjalan oleh roh. Nah, saya coba lagi cari versi ERV. ERV ini Easy Read Version, bahasa yang mudah dibaca.
So now, setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus is not judged guilty. Tidak dihakimi bersalah, tidak dinyatakan, tidak divonis bersalah. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa bedakan antara penghakiman dengan penghukuman. Ayat dalam Roma ini bunyinya apa, saudara-saudara? Penghukuman. Dan itu benar. Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, ngapain lagi dihukum? Karena Yesus sudah dihukum. Dan mereka yang percaya, ya nggak perlu dihukum. Jadi ayat ini nggak salah. Satu, ini benar. Bedakan antara penghakiman dan penghukuman. Bagi yang di dalam Yesus Kristus itu, tidak akan menerima penghukuman. Condemn. Tidak akan dihukum. Condemn itu eksekusinya ya, penghukuman. Tetapi, bukan berarti mereka yang di dalam Kristus Yesus, kan ada yang ini ya, easy read version ini, is not judged guilty. Berarti orang yang dalam Kristus itu juga dijudge juga, dihakimi juga. Kalau bahasa sederhananya, kalau hakim terlalu berat, bahasa sederhananya itu, orang-orang yang di dalam Kristus pun dinilai kehidupannya. Ditimbang-timbang, dinilai. Kayak gitulah kurang lebih. Tetapi, mereka akan dinilai tidak bersalah. Oke, beda ya. Itu bahasa sederhananya. Jadi, yang pertama tadi, mereka yang di dalam Kristus benar tidak akan dihukum. Tetapi bukan berarti mereka tidak melalui proses penghakiman, proses pengadilan, proses penilaian. Mereka juga tetap, kita ini tetap juga melalui proses itu. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, proses ini akan berhasil kita lalui. Itu sebabnya bagi orang yang percaya Kristus, di dalam Alkitab, kalau baca penghakiman, nggak perlu takut. Karena walaupun kita melalui proses penghakiman ini, apa katanya? He's not judged guilty. Tidak akan, vonisnya itu nggak akan tetap bersalah. Nggak. Jadi yang pertama, bedakan antara penghakiman dengan penghukuman. Seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia sekarang lah. Yang terbaru, yang paling heboh kemarin, kasus Pak Polisi itu ya. Kemarin itu vonis, dia dihakimi dan dia dinyatakan bersalah. Tapi pertanyaan, apakah dia sudah dikondem? Apakah dia sudah dilakukan penghukuman? Belum. Nah, jadi dua hal yang beda antara dihakimi, dinyatakan, divonis, diputuskan bersalah dengan dihukum. Jadi dua hal yang berbeda ya. Oke. Dan yang paling penting lagi, di King James ini dinyatakan bahwa bukan hanya tentang di dalam Kristus, tapi maksudnya dalam Kristus juga apa? Berjalannya bukan dengan daging, tapi dengan roh. Nanti ini kan kita pelajari lebih lagi di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya tentang pembenaran oleh iman dan sebagainya. Oke, jadi ini yang pertama ya. Nah, dari sini, berangkat dari sini, jadi kita boleh sepakat, ya saya harap kita bisa sepakat bahwa kalau kembali kepada gambar ini, kita yang dalam Kristus ini berbicara penghakiman, kita punya keyakinan iman bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, sebagaimana pelajaran kita yang kemarin melalui iman. Dan kita nggak akan dihukum karena Yesus sudah dihukum. Tetapi Alkitab mencatatkan banyak, dan itu yang akan kita pelajari mengenai sebuah proses penilaian, sebuah proses penghakiman. Dan kita semua tanpa terkecuali harus melalui itu. Karena Yesus pun melalui proses penghakiman itu, bahkan dia dapat penghukumannya. Tapi kita bisa tidak dapat penghukumannya karena kita di dalam Kristus. Itu ya, oke ya. Yang pertama. Dan yang kedua tadi, dalam penghakiman, dalam orang yang hidup dalam Kristus, bukan hanya bicara aja, menyatakan bicara lewat mulut aja, saya percaya Kristus, saya Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan, harus hidupnya ini tidak berjalan dalam daging, tetapi dalam roh. Gitu ya. Karena Kristen itu kan pengikut Kristus ya artinya ya. Tapi tahu nggak saudara, ada sebuah fakta yang menarik, bahwa orang bisa datang kepada Yesus, lalu Yesus kan bilang ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Orang bisa sampai ke kayu salib, tapi nggak mati saudara dirinya. Dan dia bisa turun lagi. Dan faktanya, salib ini adalah sebuah cara orang Roma untuk membunuh ataupun menghukum seseorang penjahat yang luar biasa kejahatannya,
dengan proses yang sangat lambat. Oke, jadi prosesnya sangat lambat. Itu makanya ada metode kematian disalibkan. Dan itu prosesnya sangat lama. Tapi kalau saudara lihat cerita Yesus, dia masuk naik ke atas salib ini dari jam 9 pagi dan dia mati jam 3 sore. Hanya kurang lebih 6 jam. Dan itu singkat. Dan kalau lihat ceritanya, kiri kanannya apakah sudah mati? Belum. Itu sebabnya bahkan ada sejarawan Josephus katakan bahwa ada yang disalib bisa turun lagi. Nah itu maksudnya dalam Roma ini. Jangan hanya kita bilang kita pengikut Kristus, kita sampai ke salib hari ini. Hari ini saya disalibkan, tapi besok saya turun dari salib. Lalu saya menjalani kehidupan daging saya. Besoknya lagi, oke lah saya kembali lagi, saya ingat Yesus. Saya pergi lagi ke salib. Makanya Paulus bilang, I die daily, saya mati itu tiap hari. Jadi tiap hari Paulus digantung di salib. Kehidupannya dia ya, secara keseluruhan. Oke, tapi itu nanti kita pelajarin di topik lain. Oke, kembali ke tema penghakiman. Jadi kita sudah sepakat bahwa walaupun kita dalam Kristus, kita memang tidak akan dihukum. Jika kita terus dalam Kristus, continue, tetapi bukan berarti kita tidak melalui proses pengadilan. Semua akan melalui proses pengadilan. Dan kita akan lihat Tuhan pun begitu. Tuhan dari sejak awal melakukan, Tuhan itu kan nggak berubah. Jadi bukan hanya di zaman perjanjian baru, tapi perjanjian lama juga proses penghakiman itu ada, proses penilaian itu ada, proses memeriksa itu ada. Seperti hakim di dunia ini, semua data, semua berkas, semua saksi, semua hal apapun diperiksa dengan sangat teliti untuk menentukan keputusan apa, vonis apa yang harus dijatuhkan. Kalau manusia aja bisa begitu, apakah Tuhan tidak lebih lagi, kan begitu ya? Kita mau lihat bahwa prinsip penghakiman Tuhan ini sudah ada sejak awal. Oke. Sangat pertama, kisah Adam dan Hawa. Ya. Kisah Adam dan Hawa ini juga luar biasa. Waktu mereka melakukan pelanggaran, oke, karena ada pelanggaran, ada pengadilan, ada sidang. Kalau nggak ada pelanggaran, nggak perlu disidang, ya. Karena ada pelanggaran, ada penghakiman, ada penilaian. Dan Tuhan lakukan itu. Walaupun nggak dalam bentuk formal, seperti di ada mejanya, doa dan Hawa duduk. Tapi dari mana kita tahu? Ayat-ayat dalam Alkitab di Kejadian pasal 3, Tuhan kan tanya-tanya. Pertama, di mana engkau? Kedua, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu itu udah telanjang? Ketiga, apakah engkau makan buah itu yang sudah kularang untuk jangan dimakan? Lalu mereka saling bertengkar, menyalahkan satu sama lain. Tuhan bilang, apakah yang telah kau perbuat ini? Jadi tuh, saudara-saudara bisa lihat bagaimana Tuhan seperti hakim, dia bertanya kan, nanyain. Gitu loh. Nggak semata-mata dia, walaupun dia maha tahu, ya, tapi dia lakukan juga proses penghakiman ini, penilaian ini. Dari sejak dia mana. Begitupun kepada Kain, waktu dia melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran hukum. Dia berdosa, dia bunuh adiknya. Kan dia tanya, dia nggak langsung pukul itu Kain dengan tangannya lalu mati Kain. Nggak, ditanya dulu. Hei, di mana Abel adikmu itu? Lalu dia balas, namanya saya penjaga adik saya. Lalu Tuhan bilang, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak dari tanah pada saya. Tuhan pun melakukan proses investigasi, pemeriksaan. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak tahu. Tetapi kenapa perlu ada hal-hal seperti ini? Karena kita perlu melihat keadilan Tuhan. Tuhan bisa aja lakukan segala sesuatu yang dia pandang baik tanpa kasih tahu kita, bisa. Tetapi mungkin dari kita banyak yang protes. Kok gini Tuhan, kok gitu Tuhan, gini Tuhan, gitu Tuhan. Tapi dia lakukan proses pengadilan terbuka dan dia tanyakan kepada yang bersangkutan untuk supaya yang bersangkutan juga sadar bahwa oh ya saya tahu. Selanjutnya masih di perjanjian lama ya, bagaimana Tuhan punya prinsip investigasi, memeriksa, menghakimi, mengadili, menilai, itu semua kata yang sama dalam konteks tema hari penghakiman ini. Tentang Menara Babel, ya, Menara Babel, Tuhan juga lihat. Tetapi Tuhan katakan dalam Kejadian 11:5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan dia berfirman, wah mereka sudah satu, dan sebagainya.
Jadi untuk membuktikan pun hakim itu harus kan investigasi ke tempatnya, datang juga dia ke tempatnya untuk melihat benar. Oke. Dan dia datang dengan bukti bahwa kacau balau dan sebagainya. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat prinsip pemeriksaan Tuhan, penghakiman Tuhan sejak awal tentang Sodom dan Gomora. Ya, Abraham didatangi oleh 3 orang, salah satunya itu adalah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama nggak ditulis Yesus, tapi itu malaikat Tuhan yang merujuk kepada Yesus. Dan Tuhan sampaikan, kan dia bilang, apakah saya Abraham ini kan akan jadi orang pilihan saya, apakah saya uh, apa namanya menyembunyikan ini dari dia? Lalu Tuhan berfirman, sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun. Jadi Tuhan dengar keluh kesahnya orang-orang tentang Sodom dan Gomora, ya. Mungkin banyak yang komplain, ya, komplainnya dalam hati kah atau lihat kondisi dia komplain orang-orang di sekitaran Sodom Gomora, dan Tuhan dengar itu seruan orang-orang lain, lalu dia katakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan nggak ngerti dan nggak tahu, tapi penghakimannya itu terbuka. Oke. Dari sini kita udah lihat bahwa Tuhan punya prinsip yang luar biasa tentang pemeriksaan. Dia nggak semena-mena, dia bukan seorang hakim diktator, bukan seorang uh, yang 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 diktator, bukan begitu, tapi dia lakukan semua dengan prosedur yang baik dan penuh dengan belas kasihan. Nah, dalam ayat Alkitab 2 Korintus 5 ayat 10 dan juga Roma 14 ayat 12, Alkitab katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuh, semua ya. Berarti nggak terkecuali. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu tadi ya, bahwa meskipun kita Kristen dalam Kristus, tapi kita tetap harus lewat proses pengadilan ini, penghakiman, penilaian ini. Lalu Roma 14, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap orang tanpa terkecuali, baik itu dalam Kristus ataupun belum dalam Kristus, juga akan menghadapi pengadilan yang sama. Nah, di dalam Alkitab, kita mau masuk ke dalam ininya, dalam Alkitab, teman-teman, saudara-saudara, ada dua gambaran, dua peristiwa proses penghakiman, pengadilan yang digambarkan oleh Alkitab. Nah, ini ada dua, jadi kita mau coba lihat dua ini, lalu kita bandingkan. Oke, kita bandingkan, sesuai judul hari ini adalah hari-hari yang menentukan. Nah, ini pelajarannya sederhana, tidak rumit, tetapi semoga ini menjadi uh, pencerahan buat kita, untuk kita menyadari satu hal penting yang sangat sering dilewatkan oleh kita, khususnya orang-orang Kristen. Ada dua buku yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Daniel dan Wahyu, dan ini disebut buku yang kembar. Kenapa? Karena Daniel Wahyu ini bertukar banyak sekali lambang, banyak sekali simbol, banyak sekali cerita tukeran bahasanya ya. Jadi mereka disebut dengan ini kembar. Nah, dan dua peristiwa penghakiman itu juga ada di dalam dua kitab ini. Kita lihat ya, ada di Daniel 7 dan Wahyu 20. Kita lihat yang pertama dulu, Daniel 7. Kita katakan begini, Daniel melihat ya, sementara aku terus melihat ada tahta-tahta diletakkan. Jadi kalau tahta kan yang berarti yang duduk itu kan raja ya, ada raja-raja yang diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Oke, yang lanjut usianya ini singkat cerita saya bisa bilang adalah merujuk kepada Bapak. Oke, Ancient of Days itu Bapak. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali beraksasa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Oke, jadi tadi saya sampaikan ini Bapak. Kenapa bukan Yesus? Nah, karena di ayat yang ke-12 atau 13-nya, saudara bisa lihat di Alkitabnya kalau pegang yang begini, ya, yang cetaknya, ada sosok seorang seperti anak manusia. Nah, kalau berbicara anak manusia,
sudah pasti itu merujuk pada Yesus Kristus. Ya, dia datang menghadap yang lanjut usianya. Jadi nggak mungkin yang lanjut usianya ini Yesus, karena nggak mungkin Yesus datang kepada Yesus, gitu ya. Itu dua pribadi yang pisah, Bapa dan Anak. Ya. Jadi ini Bapa, dan duduklah majelis pengadilan. Jadi nggak cuma satu dua orang majelis, karena tadi ada tahta-tahta yang banyak yang diletakkan. Dan dibukalah kitab-kitab. Nah, majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab merujuk kepada uh, gambaran acara apa ini? Yang jelas bukan acara acara lain-lain, tetapi ini acara penghakiman. Ada sebuah sidang yang berlangsung yang dilihat oleh Daniel. Nah, itulah gambarannya Daniel 7 ayat 9 dan 10. Oke, itu boleh diingat ya. Lalu kita lihat Wahyu 20. Wahyu 20 bunyinya begini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Nah, kalau tadi ada banyak tahtanya duduk, kalau ini cuma satu. Satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Ya. Cuma satu ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Jadi yang sekarang ada, lalu dibuka semua kitab, sama ya, kitab-kitab dibuka, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi di dalam Wahyu 20, sama, ada gambaran sebuah persidangan, pengadilan, ada penghakiman di situ. Tetapi hanya ada satu tahta besar, putih besar, berbeda kan dengan Daniel 7 tadi ya. Ini aja sudah beda karakteristiknya, informasinya aja udah beda. Berarti ini dua peristiwa yang berbeda, nggak sama. Tahta putih besar ini, lalu yang di hadapan tahta putih besar ini, di hadapan dia yang duduk ini, orang-orang mati. Ya pastinya yang sudah hidup lagi. Karena nanti baca di Wahyu 20 ayat yang keempat dan kelimanya. Mereka berdiri lalu dibuka kitab, boleh dibacakan. Oke, dari sini kita ambil bagan, lalu kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, dan yang 7 tadi ada majelis pengadilan, banyak tahtanya, orangnya banyak, dan dibuka kitab-kitab. Yang kedua, ada satu tahta besar, kitab-kitab juga dibuka. Gitu ya. Dari sini kita ambil satu poin. Lanjut. Lalu majelis pengadilan, ini Daniel 7, ya, penghakiman yang satu lagi, ayat 26 dan 27. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan, dihancurkan sampai lenyap dari kekuasaan antikristus. Ya, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi. Jadi umat-umat Tuhan, umat tebusan lah sederhananya kalau kita bisa simpulkan. Nah, jadi yang pertama ini, penghakiman di Daniel ini, majelisnya duduk, lalu diputuskan sesuatu. Apa itu diputuskan? Oh, kekuasaan yang antikristus dicabut. Lalu diberikan kepada umat tebusan. Jadi umat tebusan dapat 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 pemerintahan, dapat kuasa setelah majelis pengadilan memutuskan yang antikristus dicabut, diberikan kepada umat besar. Nah, di Wahyu 20, penghakiman yang kedua, ayat 4, 11 dan 12. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Oh, ini juga sama tahta-tahta. Dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, di penghakiman yang di Wahyu 20 ini, Yohanes melihat proses pengadilan penghakiman, dan yang ada di sana, tahta putih besar itu adalah Kristus bersama dengan orang-orang yang telah menerima kekuasaan. Kayak sambungannya ya, kalau teman-teman saudara-saudara bisa mengikuti. Sambungan dari pengadilan pertama. Dan mereka berkuasa memerintah berapa lama? 1000 tahun. Yang kita kenal dengan nama milenium. Jadi dari sini kita ambil lagi kesimpulan berikutnya. Tadi yang pertama di Daniel itu majelis pengadilan, yang di Wahyu suatu tahta. Yang kedua, poin yang bisa kita ambil adalah bahwa penghakiman ini, majelis pengadilan itu berlangsung sebelum, oke, perhatikan, sebelum orang-orang umat tebusan menerima pemerintahan atau kekuasaan. Majelisnya dulu duduk,
baru diputuskan, baru orang umat tebusan terima pemerintahan atau kuasa. Nah, di Wahyu, orang penghakiman itu ada ketika orang dapat umat tebusan sudah terima pemerintahan kuasa, barulah mereka mulai menghakimi. Karena mereka nggak bisa mulai penghakiman, proses penghakiman, kalau mereka belum terima kuasa tadi, pemerintahan. Oke, sejauh ini semoga bisa dipahami ya. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya bisa katakan pengadilan di dalam proses penghakiman dalam Daniel 7 itu terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Karena ya proses pemerintahan kuasa diberikan kepada umat-umat tebusan itu kapan sih? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Begitu pula dengan Wahyu 20, berarti proses pengadilan penghakimannya terjadi setelah Yesus datang kedua kali. Baru ada masa 1000 tahun. Begitu ya. Nah, yang keempat yang kita bisa dapatkan, poin keempat yang bisa kita dapatkan di Wahyu yang ke-20, ini bukan di Daniel, di penghakiman yang kedua, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Jadi kalau teman-teman lihat sekilas di sini, saudara-saudara, saudara bisa lihat bahwa proses penghakiman yang kedua ini berisikan orang-orang mati yang ada di dalam maut. Dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam laut. Sederhananya, ternyata penghakiman yang kedua ini ditujukan. Kan tadi ada satu tahta putih besar, lalu ada orang-orang mati berdiri ada di hadapan tahta besar. Dari ayat ini merujuk kepada orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Berarti ini orang-orang yang nggak diselamatkan, yang tidak terselamatkan. Karena umat tebusan tadi nggak ada di sini, di penghakiman yang kedua. Oke? Jadi kita bisa ambil kesimpulan yang keempat, pengadilan di Wahyu adalah pengadilan bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kapan itu? Setelah Yesus datang. Setelah lewat masa 1000 tahun. Berarti yang pengadilan di Daniel adalah bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kenapa? Karena ingat, tadi orang-orang itu diputuskan untuk divonis untuk mendapat kuasa, mendapat pemerintahan. Berarti adalah orang-orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kalau mungkin agak bingung nanti bisa diulang videonya ataupun bisa ditanyakan di kolom chat untuk dibahas di akhir dari sesi ini ya. Oke. Nah, dari sini seperti tadi saya sampaikan di depan, ini nggak sulit, nggak susah. Saya hanya dalam malam ini saya hanya mau menekankan satu hal, bahwa ada satu hal yang sering dilupakan dan sering terlewatkan oleh kita umat Tuhan, umat Kristen, dan judulnya adalah masa-masa yang menentukan. Kenapa? Karena begini teman. Wahyu 22 ayat 12 katakan begini. Yesus bilang, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Ini kedatangan yang kedua kali ya. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Saya ulangi. Apa maksudnya? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Jadi ketika Yesus datang dari sorga ke bumi untuk kedua kalinya, dia datang sudah membawa upah. Upah ini untuk sudah siap, sudah ready untuk diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dari sini implikasinya kita dapatkan satu hal mengenai penghakiman. Kalau Yesus akan datang bawa upah, maka harus ada terlebih dahulu sebuah keputusan yang dibuat bagi setiap orang untuk menentukan upah yang masing-masing. Oke, kalimatnya kalau masih bingung maksudnya apa, coba diulangi lagi. Tadi Yesus bilang, saya akan datang segera.
Dan waktu aku datang kedua kali ini, aku akan bawa upah. Yesus bawa upah waktu Yesus datang kedua kali. Sudah bawa upah. Upahnya sudah ready. Itu berarti sebelum Yesus datang, sudah ada keputusan dong. Upahnya si A apa? Guru itu lakukan, ya. Guru itu melakukan pemeriksaan, melakukan penghakiman lah bahasa yang kita sedang pakai. Guru tersebut melakukan penghakiman untuk menentukan nilai si A itu waktu dia datang di hari pembagian rapor, atau waktu dia setelah pembagian rapor baru dia putuskan, atau sebelum dia membagi rapor. Sederhana sekali. Pastinya sebelum dia bagi rapor, dia sudah hakimi dulu anak itu. Dia sudah putuskan dulu anak itu naik atau tidak, naik kelas atau enggak. Sederhana. Sebelum Yesus datang, Yesus sudah ada keputusan, sudah ada pengadilan yang menentukan si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, dan si D bagaimana. Sebelum Yesus datang, ada satu masa di mana hari penghakiman yang menentukan nasib kekal kita ke depan berlangsung. Bukan sewaktu kedatangan. Hari penghakiman itu sekarang sedang berlangsung. Jadi saudaraku, ini yang tadi saya bilang, karena tidak sedikit banyak yang berpikir bahwa ketika Yesus datang itu proses hari itulah hari penghakiman itu. Bukan. Ingat, antara hari ada beda penghakiman sama penghukuman, ya. Waktu Yesus datang, dia bawa upah. Upah itu apa sih? Upah itu apakah penghakiman atau penghukuman? Upah itu penghukumannya. Upah itu hadiahnya, rewardnya, giftnya. Sesuatu yang diberikan atas apa yang sudah dinilai. Itu artinya nasib kekal kita nggak ditentukan waktu Yesus datang atau nanti ke depan, tetapi sekarang. Dan hari penghakiman itu bukan sewaktu Yesus datang. Hari penghakiman itu ada dan sedang berlangsung. Berarti kalau dari kitab Daniel dan Wahyu tadi ada dua jenis penghakiman. Pertanyaan, penghakiman manakah, pengadilan manakah yang menentukan nasib kekal saya dan saudara? Yang di Daniel atau yang di Wahyu? Jawabannya yang di Daniel. Penghakiman sebelum Yesus datang ada. Dan itulah yang menentukan nasib kekal kita. Apakah kita nanti di Wahyu tadi ada orang-orang yang dapat kuasa untuk memerintah, untuk menghakimi juga. Di sana baru nanti kita melakukan penghakiman. Jadi sebelum Yesus datang, ada satu masa di mana penghakiman itu berlangsung. Dan saya sampaikan, penghakiman itu, hari penghakiman itu sekarang sedang berlangsung, ongoing. Oke, sederhana itu. Artinya, kita bisa lebih aware, bisa lebih sadar dan berjaga-jaga sebagai sesering bilang. Jadi enggak yang santai dalam dosa gitu ya. Hidup harus santai, tapi bukan sampai dalam dosa tenang. Oh nantilah, nantilah. Jangan sampai, karena setan bisa ulur-ulur waktu sehingga kita tanpa disadari sudah terlalu jauh. Dan Yesus sudah datang terlalu terlambat. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Luar biasa tuh ya. Kasih Allah itu yang kita sudah pelajari 1 bulan full. Kasih Allah itu sempurna dalam kita kalau kita punya keberanian percaya pada hari. Yang mana? Ya yang di kitab Daniel itu, yang sebelum Yesus datang itu. Kita berani percaya pada hari penghakiman, kasih Allah sempurna. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu tadi saya bilang di awal. Dan Paulus sudah bilang di dalam Roma 8, mereka yang dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tidak usah takut dihukum. Tidak usah takut diadili. Karena pengadilan itu kita akan menang. Dan kalau kasih Kristus, kasih Tuhan di dalam kita, tidak akan ada ketakutan. Bahas hari penghakiman atau hari
malapetaka. Itu dalam Alkitab ada. Tapi yang saya mau sampaikan itu bagi siapa gitu. Coba saudara baca satu Tesalonika 5 ya. Ini nggak ada di ayat, tapi terlintas saja. Satu Tesalonika 5 ayatnya yang kedua, tiga, dan empat tentang hari kedatangan Tuhan. Kamu karena kalau saudara baca di kitab Amos, wah hari Tuhan itu seperti hari malapetaka dahsyat. Katanya pahlawan aja, pahlawan-pahlawan yang berani, yang katanya berani, sangat hebatnya. Pahlawan-pahlawan aja itu ciut, kata Amos kalau nggak salah. Ya, jadi hari itu betul-betul mengerikan hari kedatangan Tuhan ya. Kok bisa dibilang mengerikan itu? Bukankah katanya Kristen ini menunggu-nunggu kedatangan Tuhan? Yesus pergi ke surga, Yesus katakan aku akan datang kembali. Kayaknya menunggu sang kekasih itu hari yang baik ya gitu. Tapi kok bisa Alkitab juga bilang menunggu kedatangan Yesus itu hari kedatangan sang kekasih itu sebagai hari yang mengerikan. Seperti orang yang dikejar beruang masuk ke rumah, kata Amos, lalu masuk ke rumah dia dia istirahat, dia dia kayak apa? Sandarkan tangan, ketemu ular, dipatok ular. Jadi kayak sial terus. Jadi kan nggak bisa kabur gitu istilahnya di hari hari Tuhan yang dahsyat gitu. Tetapi kok bisa begitu? Katanya hari kedatangan Yesus sang kekasih. Bukankah itu hari yang sukacita? Nah, karena kamu sendiri tahu 1 Tesalonika 5 ayat 2 saya baca, karena kamu sudah benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Semangat mereka punya damai dan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit salib, mereka pasti tidak akan luput. Jadi harinya itu ditimpa berat sekali seperti orang mau bersalin. Tetapi kamu ayat 4, kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi yang mau disampaikan adalah bahwa hari Tuhan yang dibilang tadi mengagetkan, mengejutkan, seperti ditimpa bersalin, buat anak-anak terang itu nggak begitu. Jadi hal yang sama juga terjadi. Kita menceritakan hari kedatangan Tuhan itu mengerikan, luar biasa. Pahlawan ciut, kabur ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa. Tetapi itu bagi siapa? Bagi mereka yang nggak bersedia. Dan sama halnya dengan penghakiman. Hari penghakiman bagi orang yang bersalah dan tidak punya pelindung, tidak punya juru selamat, tidak punya penebus, itu hari yang paling berat dan hari yang paling menakutkan. Tapi hari penghakiman bagi seorang yang tahu siapa hakimnya, itu Yesus sendiri, itu selamat. Siapa pembelanya, itu Yesus sendiri. Tidak ada ketakutan. Jadi kita belajar ini pun nggak perlu. Tapi apa? Karena kita jangan sampai di apa? Bobokan, kita keliru bahwa itu tadi yang inti yang saya mau sampaikan di malam ini, bahwa oh nanti hakimannya setelah Yesus datang, aduh, atau sewaktu Yesus datang, aduh, itu sudah terlalu terlambat. Karena hari-hari yang menentukan nasib kita itu adalah sekarang. Kenapa? Karena penghakiman itu sedang berlangsung sekarang. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya, orang yang takut itu karena dia tahu salah dan dia dihukum. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam. Jadi saudaraku, hari penghakiman uh, semoga boleh mencerahkan bahwa ketika kita nanti akan belajar hari penghakiman untuk Selasa depan dan Selasa depannya lagi, uh, ini bukan sebuah hal yang menakutkan, tapi sebaliknya sebuah kabar baik, ya, luar biasa. Dan uh, itulah waktu Yesus kirim Roh Kudus kan juga begitu di Yohanes 16 ya. Roh Kudus akan datang untuk memberitahukan kamu menyelesaikan dosa, kamu akan dosa, dan akan penghakiman. Sama Roh Kudus sudah datang untuk itu. Oke. Dan meskipun uh, sebagai penutup ini ya, dan itu tadi semoga ini boleh membuka pemikiran kita sebagai hari penghakiman sebagai sebuah uh, sesuatu yang harus kita lalui, tetapi bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi kita perlu tahu mengapa
ini ada dan mengapa ini harus kita lalui, dan supaya kita tidak salah kaprah bahwa Yesus yang Maha Pengasih itu pasti akan tidak mungkin membiarkan saya uh, kalah dalam sidang pengadilan. Itu betul. Asal ada syaratnya, saudara. Kita tetap di dalam Dia. Kalau kita nggak kerjasama dengan sang pembela dan sang hakim, kita akan kalah dalam sidang pengadilan. Karena Alkitab bagi ini saudara bisa lihat di layar, bagi Tuhan yang Maha Pengasih itu tindakan penghukuman merupakan satu perbuatan yang baik. Ini penghukuman ya, bukan penghakiman. Yesaya 33 ayat 11 katakan Tuhan itu tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi dalam penghakiman Tuhan berusaha semaksimal mungkin agar kita nggak kalah, nggak divonis mati. Tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Dan Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu tidak cepat marah dan besar kuasa, tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Keluaran 34 ayat 7 juga. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari cara lihat ayat 6, ayat 5-nya itu nama Tuhan. Waktu Tuhan lewat di depan Musa, Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah Maha Pengasih Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang meneruskan perubahan sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukum. Oke, itu makanya kenapa dibilang ketika Tuhan menghukum manusia itu suatu perbuatan yang ganjil. Ganjil itu aneh, sesuatu yang nggak biasa dilakukan oleh seseorang. Tuhan nggak biasa untuk menghukum, menilai iya, menghakimi iya, tapi untuk menghukum Tuhan itu nggak terbiasa untuk menghukum. Karena dari namanya yang panjang, kalau dalam Alkitab itu, kalau ada yang paling depan duluan, itu artinya itu yang paling porsinya paling gede, porsinya paling besar. Dalam Alkitab begitu. Jadi namanya misalnya Adam dan Hawa. Adam ini punya porsi lebih besar dari Hawa. Paulus dan Barnabas. Barnabas dan Saulus. Saudara bisa lihat itu suatu perubahan. Ketika Barnabas dan Saulus, Barnabas itu punya porsi lebih besar dalam pelayanan ketimbang Saulus tadi. Tapi ketika udah masuk di kisah 16 atau 17, berubahlah itu Paulus dan Barnabas. Paulus sudah lebih punya dampak besar. Dan dari nama Tuhan yang panjang itu, nama yang depannya itu pengasih, penyayang, penyimpan. Artinya, hari-harinya Tuhan itu pengasih, hari-harinya Tuhan itu penyayang, panjang sabar. Dan saudara bisa lihat tiap hari loh. Matius 5 kan katakan Bapa di surga menerbitkan matahari bagi orang benar, bagi orang jahat, menerbitkan hujan bagi yang tidak benar dan bagi orang benar. Itu yang setiap hari dilakukan. Dan ketika masuk kepada menghukum, bukan menghakimi. Ketika masuk kepada menghukum, itu suatu perbuatan yang aneh. Saudara bisa baca itu dalam Yesaya 28 ayat 21. Tuhan satu ketika akan melakukan suatu perbuatan yang aneh, yang ganjil, strange word, suatu tindakan dia yang tidak biasanya. Tetap kenapa? Karena dia nggak akan membebaskan sekali-kali, itu juga namanya dia. Tapi namanya dia yang paling akhir. Sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukum. Itulah keadilannya, itulah hukumnya. Dan dia nggak bisa hapuskan itu karena itu juga bagian sifat dari kasih itu sendiri gitu. Tetapi yang saya mau sampaikan, pengadilan ini, proses penghakiman ini adalah sebuah kabar baik yang perlu kita mengerti. Dan yang poin yang terakhir yang saya mau ulangi kembali adalah bahwa pengadilan itu yang menentukan nasib kita sekarang sedang berlangsung. Sekarang kapan dimulai sampai kapan berakhir kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Cukup panjang juga dan ada perbuatan Alkitab yang akan kita pelajari beserta dengan hitung-hitungannya dan sebagainya. Tetapi yang saya mau sampaikan dan kita udah lihat tadi dari Alkitab, waktu Yesus datang bawa upah, artinya sebelum dia datang
upah itu sudah ditentukan sebelum. Melalui apa? Melalui sebuah proses penghakiman, proses penilaian, proses pengadilan untuk menentukan nasib kekal setiap orang. Jadi sewaktu Yesus datang, penilaian itu sudah selesai. Sang guru itu sudah menilai murid-muridnya semuanya dengan nilainya yang sudah dia tetapkan. Itu sebabnya kita tidak menunggu penghakiman di Wahyu, bukan itu, tetapi kita lihat penghakiman di Daniel tadi, yang menentukan nasib kekal kita, karena yang di Wahyu tadi hanyalah yang dihakimi itu orang-orang yang sudah pasti mati, menerima upah maut, karena nama mereka tidak ada dalam kitab upah. Tapi bagi kita yang ada di dalam kebenaran, dalam Kristus Yesus, kita ingin memperoleh dan kita ingin masuk dalam penghakiman di kitab Daniel, yaitu bagi umat-umat yang akan menerima kuasa, pemerintahan, kekuasaan, dan lain-lain. Tuhan Yesus sudah itu. Jadi semoga ini boleh mencerahkan kita dan men-trigger kita untuk awal ya dari seri hari penghakiman, untuk kedepannya kita bisa uh, lebih belajar lagi dan mengetahui uh, proses seluk-beluk penghakiman ini kayak gimana sih, bagaimana sih cara Tuhan menilai saya ini kayak gimana, bagaimana supaya saya bisa menang dalam penghakiman ini, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.